Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan zakat. Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat terdapat perbedaan di kalangan para sejarah Islam tentang waktu pensyariatan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun kedua Hijrah, yang berarti 1 tahun sebelum pensyariatan puasa, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, yakni tahun setelah pensyariatan, yang disyariatkan 1 tahun setelah Hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat yang tersebut, yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah. Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemerintahan di Madinah. Orang-orang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen. Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Di samping sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri harta dari kotoran-kotoran akhlak, penyelewengan akidah, dan sebagai tumpuan kaum miskin, sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzaki dan kelompok mustahik. Yang B, manajemen jiswab pada Ali bin Abi Thalib. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintah dan agama. Ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim atau Nasrani, ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Fajri. Di sini saya akan menjelaskan manajemen siswa pada masa Bani Umayyah. Pada era Kekhalifahan Umayyah, pengelolaan Baitul Mal yang paling bersih terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu Khalifah Umar II itu berkuasa, tanpa ragu dan pandang bulu, semua harta kekayaan para pejabat dan keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tak wajar dibersihkan. Langkah tersebut Khalifah lakukan demi menyejahterakan rakyatnya. Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khalifah Islam, seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun di Baitul Mal masih terdapat banyak uang. Khalifah Umar memerintahkan, carilah orang yang dililit utang tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya. Pada masa Abbasiyah, kepala perpajakan merupakan orang yang terpenting dalam pemerintahan. Pada era dinasti ini, kemajuan tercapai pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Mamun. Kemajuan dalam sektor perekonomian, perdagangan, dan pertanian itu membuat Baghdad menjelma menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat ini. Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorup sang Khalifah. Harun al-Rasyid menggunakan dana itu untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyatnya. Kota Baghdad pun dibangun dengan indah dan megah. Gedung-gedung tinggi berdiri, sarana peribadahan tersebar, sarana pendidikan pun menjamur, dan fasilitas kesehatan gratis pun diberikan dengan pelayanan yang prima.
Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.